Bismillahirrahmanirrahim. Iya, masalah kesabaran ya. Ini masalah kesabaran. Kita sudah hijrah, taklim. Kadang ada saja yang bikin emosi, tidak bisa bersabar. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar? Iya, sabar ini memang ilmu yang paling berat. Hijrah itu berat. Ya, meninggalkan keburukan menjadi lebih baik. Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya tidak belajar kemudian belajar, itu berat. Tapi mengamalkan ilmu yang kita pelajari lebih berat. Iya. Apalagi mendakwakannya, menyampaikannya, boleh lebih berat lagi. Kita akan dimusuhi dari berbagai arah. Namun bersabar di atasnya jauh lebih berat. Ya. Jadi hijrah, menuntut ilmu agama, mengamalkan, mendakwakan, itu berat. Tapi bersabar di atasnya jauh lebih berat. Kadang ada orang cuma bisa bersabar 1 minggu. Ya. Ada cuma bersabar 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Iya. Ada juga cuma 50 tahun. Terus sampai kapan kita bersabar? Sampai mati. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kadang sebagian orang bilang sabar itu ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu. Jangan dipahami al-yakin yang penting sudah yakin berhenti mau beribadah. Al-yakin di situ sepakat para ulama artinya al-maut. Ya, maknanya adalah al-maut. Beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu sampai kematian al-maut datang menjemputmu. Dan ibadah yang paling tertinggi adalah sabar. Karena biar ke sholat, kalau tidak sabar di atas sholat, ya sholatnya sekali-kali, kapan semangat dia sholat. Kalau lagi lemah lagi, ya tidak lanjut lagi sholatnya. Ya, jadi yang paling ibadah yang paling lama adalah sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu 3 jenis. Ya, sabar itu artinya menahan diri, memenjarakan, mengekang diri supaya tidak keluar dari rel-rel syariat. Sabar di atas ketaatan. Itu sholat butuh kesabaran. Apalagi lagi ngantuk-ngantuknya sholat subuh. Mau sholat subuh butuh kesabaran. Iya kan? Menuntut ilmu agama seperti ini butuh kesabaran. Apalagi kalau ustadznya tidak bagus cara penyampaiannya bikin ngantuk, butuh bersabar. Iya. Jadi ibadah kepada Allah butuh sabar. Puasa butuh sabar. Menikah butuh sabar. Jangan sedikit-sedikit istrinya bermasalah cerai lagi. Iya. Kalau tidak bersabar susah. Ya, belum menikah. Butuh juga sabar. Butuh bersabar juga. Tapi bukan berarti bahwa dia sabar. Kalau begitu menjomblo terus. Bukan. Sabar itu ketika dia menahan dirinya selalu di atas rel-rel syariat. Itu sabar. Dia tahan lisannya supaya selalu berucap yang sesuai syariat. Dia tahan, dia sabarkan pandangannya untuk selalu melihat sesuai dengan rel syariat. Dia sabarkan telinganya, ya, anggota tubuhnya tidak ada keluh kesah. Ya, sabar untuk tidak bermaksiat. Itu juga butuh kesabaran. Apalagi yang baru hijrah ya. Emosi gampang. Ya, ketemu lagi teman lama yang juga kata beliau ya brengsek dalam tanda kutip, ketemu lagi. Ya. Dia sodorkan lagi ya. 1 teguh saja. Itu kan butuh kesabaran. Apalagi yang sudah kecanduan. 1 kali saja. 1 kali saja diisap. Yang biasa pakai kecanduan, berat. Iya, berat. Butuh kesabaran. Apalagi laki-laki, godaan besarnya apa? Wanita. Masya Allah. Iya, Nabi SAW bersabda, ya, ma taraktu fitnatan ala rijali adarra minan nisa. Tidak ada ujian yang saya tinggalkan setelahku lebih berat bagi laki-laki dibanding ujiannya wanita. Tidak ada mikalai. Iya.
Kalau masih normal Ki. Kalau kurang-kurang normal tidak Ji. Tapi kalau orang masih normal, ujian paling beratnya wanita. Iya. Jangan dibilang sudah tua Mi. Justru biasanya yang tua-tua keladi itu. Ya, berat juga ujiannya wanita. Iya. Biar juga lututnya sudah tidak mampu. Kalau ditawarkan poligami atau bicara poligami masih kuat ya. Iya. Langsung kuat dia, langsung semangat. Ya, jadi fitnah wanita itu paling berat. Nah, ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Iya. Jadi menahan diri untuk tidak bermaksiat butuh kesabaran. Kemudian demikian pula menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Terus bagaimana caranya bersabar? Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Kalau mau bersabar, minta pertolongan kepada Allah. Kita ini makhluk, kita ini manusia lemah. Ya, kalau bukan pertolongan Allah tidak bisa bersabar. Makanya banyak berdoa. Di waktu-waktu mustajabah, ya Allah, saya ini tinggi emosiku, gampang tersinggung. Ya, saya ini paling susah bersabar untuk belajar, untuk sholat subuh, ya, untuk sholat berjamaah, untuk meninggalkan maksiat. Bantu saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Hatiku ada di tangan-Mu. Nabi Muhammad adalah orang yang telah diampuni, yarhamukallah, telah diampuni dosanya yang lalu, dia akan datang. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu beliau banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah. Lihat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling bertakwa dan orang yang paling bersabar. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama-Mu. Ya Allah, yang maha memalingkan hati, bimbing hatiku untuk selalu taat kepadamu. Banyak berdoa dengan doa ini. Ya, diberikan kesabaran. Kemudian kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahami keutamaan sabar. Sehingga kita termotivasi. Karena kalau kita tidak tahu keutamaannya, itu kita tidak akan termotivasi. Apa keutamaannya bersabar? Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bersabar, pahala yang tidak terhingga. Ternyata sabar itu tidak ada batasan pahalanya. Ya, luar biasa. Kemudian apa lagi? Bagaimana caranya supaya bisa bersabar? Banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang juga bersabar. Ya, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung dari agama temannya. Maka pandai-pandailah mencari teman. Jadi kalau kita selalu berkumpul dengan orang yang sabar di atas ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat, ya, tidak gampang berkeluh kesah, maka insya Allah kita akan terbawa dengan akhlaknya. Ya, orang-orang yang suka bersabar. Kan malu-malu gitu kalau ada di situ orang yang bersabar, kemudian kita sendiri mencak-mencak marah-marah di situ. Ya, gampang emosi kan? Iya. Ada juga orang koro-koro ya. Nah, kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang bersabar, baru lihat wajahnya saja itu sudah tenang hati, masya Allah. Ini orang luar biasa ini. Iya. Jadi itu mempengaruhi teman-teman dekat. Ya, kemudian memang harus dilatih jiwa ini. Harus dilatih. Kapan muncul emosi, ya, atau mulai futur tidak bersabar lagi di dalam beribadah, apa? Segera istighfar. Segera istighfar. Berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Iya. Kemudian banyak minta nasihat. Banyak minta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Nasihati saya lagi lemah sekarang, tidak sabar untuk beribadah, tidak sabar untuk meninggalkan maksiat, saya tidak sabar untuk menerima kenyataan. Ya, ujian dari Allah. Minta nasihat kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian diantara sebab untuk bisa bersabar, banyak-banyak membaca Al-Quran dengan mentafakurinya.